dinasti Bani Umayyah. Pergolakan Khulafaur Rasyidin. Peperangan pun berakhir dengan terjadinya tahkim, laut dan kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitra Sari, mahasiswi IAIKI Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat mengenai dinasti Bani Umayyah. Berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, nama Umayyah dinisbatkan kepada Muawiyah ibnu Abu Sufyan, ibnu Harb, ibnu Umayyah, ibnu Abdul Al-Syam. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah berawal dari pergolakan Khulafaur Rasyidin saat kematian Utsman bin Affan. Kemudian diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang kemudian ditentang oleh Muawiyah, sehingga terjadinya peperangan antara pihak Muawiyah dan pihak Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan Perang Siffin. Peperangan pun berakhir dengan terjadinya tahkim, yaitu perundingan untuk berdamai. Hasil tahkim diperolehlah bahwa pihak Ali dan Muawiyah sama-sama mencopot jabatannya. Jadi Ali memimpin di Kufah dan Muawiyah memimpin di Syam. Tapi ada satu golongan yang tidak menerima tahkim yang disebut Khawarij. Jadi mereka berencana ingin membunuh Ali, Muawiyah, dan Amr bin Ash. Tapi yang berhasil dibunuh hanyalah Ali oleh Abdurrahman bin Muljam pada saat sholat subuh bertepatan pada tanggal 15 Ramadan 40 Hijriah. Setelah Ali meninggal, umat Islam membaiat Hasan. Tidak lama menjabat, ia kemudian menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah untuk menghindari konflik. Kemudian keluarga Hasan mengasingkan diri, tapi masih saja diburu oleh pihak Umayyah, sampai Hasan meninggal karena diracun. Beberapa kebijakan politik di masa Bani Umayyah. Pertama, pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus untuk menjauhi Syiah dan Bani Hashim dan untuk menghindari konflik. Kedua, memberi penghargaan orang berjasa seperti Amr bin Ash sebagai gubernur. Ketiga, menumpas orang-orang yang beroposisi atau penentang seperti Khawarij. Keempat, membangun kekuatan militer seperti angkatan darat, laut, dan kepolisian. Kelima, meneruskan perluasan wilayah. Keenam, merekrut non-muslim sebagai pejabat pemerintahan, kecuali pada masa Umar ibnu Abdul Aziz. Ketujuh, mengubah sistem monarki dengan mengangkat anaknya Yazid. Kemudian perkembangan administrasi pada masa Bani Umayyah. Ada beberapa dewan atau departemen. Pertama, Diwan Al-Rasail, yaitu yang mengurus surat menyurat. Kedua, Diwan Al-Khotim, yaitu pencatatan atau menyalin dan meregistrasi semua keputusan khalifah. Ketiga, Dewan Al-Khoraj, yaitu Departemen Pendapatan Negara yang disimpan di Baitul Mal. Keempat, Diwan Al-Barik, yaitu Departemen Pelayanan Pos, yaitu melayani informasi atau berita penting. Terakhir, Dewan Al-Jun, yaitu Departemen Pertahanan yang mengorganisis kemiliteran. Selanjutnya yaitu perkembangan seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Seni kaligrafi, suara, sastra, bangunan, dan ukir berkembang cukup baik. Contohnya Masjid Damaskus, diukir dengan batu-batuan. Bahkan, Khalifah Walid mendatangkan 12.000 ahli bangunan dari Romawi untuk membangun masjid tersebut. Al-Quran, hadis, syair dipahat dan diukir di tembok masjid, istana, maupun gedung pemerintahan. Adapun seni suara meliputi tilawah, qasidah, dan musik. Kemudian seni pentas, ada teater di istana. Di perkembangan ilmu pengetahuan meliputi ilmu-ilmu agama, ilmu bahasa, ilmu sejarah, ilmu kalam, dan kimia dan kedokteran.